EPISODE satu rumah yang selalu menyala untuk orang yang tak pernah pulang malam itu. Lampu teras rumah kontrakanku masih menyala kebiasaan yang tak pernah bisa kuhilangkan entah sejak kapan aku memperlakukan lampu itu seperti mercusuar untuk kapal yang tersesat. Dan bagi keluargaku, kapal itu selalu sama. Poniem adik perempuanku datang dan pergi seperti arus yang tak pernah peduli pada tebing yang perlahan runtuh. Telepon berdering, nama Boknah muncul. Hatiku terjun bebas. Jim, adikmu. 3 minggu nggak pulang, suara ibu retar, seperti gelas retak yang masih dipaksa menampung air panas. Karto nangis tiap malam. Mimin nanya terus, Timi Demon, bapakmu bawa anak-anak ke rumah. Aku menutup mata, 3 minggu, bukan pertama kali. Dulu aku akan mengemudi keliling kota, menanyakan Poniem pada teman-temannya, pada tetangga kos, pada supir ojek yang pernah melihatnya. Dulu aku akan memeluknya, ketika akhirnya ia kembali dengan alasan yang sama, lelah, bisa gitu, butuh jeda. Dulu aku akan memasak bubur, menyisihkan uang gaji, dan menenangkan anak-anaknya menjanjikan bahwa besok ibu mereka akan bangun lebih pagi dan mencium dahi mereka dulu. Sekarang tidak. Sejak Poniem menyusupkan bungkusan kecil ke laci meja riasku mencegahku menemukannya, sampai seseorang yang tak aman muncul di pintu membawa tatapan yang membuat kulitku merinding. Aku menutup pintu. Aku ambil kembali mobil yang kupinjamkan. Ku blokir nomor telepon orang-orang yang membawanya seperti ombak liar. Terapisku, Bu Ratri, bilang itu batasan bukan pengkhianatan, tapi rasa bersalah rasanya seperti jarum jahit yang selalu kutelan, kecil, nyaris tak terlihat. Rapi setiap gerakku menggores dari dalam. Pukul 11 lewat, Paijo mengirim pesan. Besok kamu ambil anak-anaknya, aku ada dinas, bapak ibu capek. Kamu seumuran Niam, lebih pas ringkas. Seperti biasa, tangannya bersin, bajunya wangi, suaranya manis dan semua beban jatuh ke pangkuanku. Paginya, aku datang ke rumah orang tua. Mbah Kromo sudah di teras menenangkan Tini yang demam. Karto memeluk tas sekolahnya, tas yang kubelikan saat Ponien berjanji akan memulai lembaran baru. Mimin menatapku dari balik pintu, matanya bertanya hal yang bahkan orang dewasa enggan menjawab. Kenapa ibuku selalu pergi? Jen, suara bapak berusaha terdengar tegar. Bawalah anak-anak ke rumahmu, sementara saja. Biar mereka nggak bolak-balik dengar ibumu nggak mau ngurus. Kamu kan kuat. Kuat? Kata itu seperti beban barbel yang dipaksaku tarik di atas kepala. Menjadi kuat di keluargaku artinya menjadi wadah, menampung tangis, menyerap amarah, menghilangkan jejak, dan setiap kali aku mencoba meletakkan wadah itu, mereka menepuk pundakku, sedikit lagi, Jim, kamu kan gak punya anak. Enggak ada kewajiban lain, aku menarik nafas. Pak, Bu aku sayang Karto, Mimin, Tini, tapi aku gak bisa jadi pengasuh penuh waktu, aku kerja, aku sendiri, aku gak punya dana, gak punya childcare, gak punya pasangan sunyi, hanya bunyi kipas angin tua yang mengiris udara. Kalau kamu nggak mau, kamu tegas sekali, Jen, ibu berkata pelan. Kalimatnya yang paling tajam justru diucapkan paling halus. Ibu sudah tua, bapakmu juga, Paijo sibuk kamu. Ya kamu kan perempuan, seharusnya lebih paham anak. Aku menoleh ke Paijo, ia mengangkat bahu, mengirimkan senyum minta maaf yang tak menyelesaikan apapun, kenapa selalu aku? Suaraku pecah tanpa izin. Kenapa beban Poniem selalu jadi tugasku? Aku sudah melapor ke pihak terkait berkali-kali. Aku sudah bilang kita butuh bantuan profesional. Bukan sekadar kasih uang atau tempat tidur, tapi setiap kali aku membatasi diri, kalian bilang aku kejam. Karto menatapku. Bulek, ibu marah ya sama aku. Aku berlutut, mengusap rambutnya. Tidak, ibumu sedang sakit. Cara berpikirnya, itu bukan salahmu. Tangisan kecil pecah di tenggorokanku. Ku pejamkan mata. Di situ, aku melihat masa lalu. Poniem remaja memintaku menemaninya ke pasar malam. Poniem dewasa memintaku menjemputnya di tengah hujan. Poniem ibu muda yang menangis di dapurku, berjanji berhenti besok yang tak pernah datang. Sore itu, aku membawa mereka sementara. Bukan karena paksaan, tapi karena aku yang memilih sementara. 3 tas kecil, obat penurun demam, dan boneka usan yang Tini peluk seperti pelampung. Bu Ratri menelpon, memastikan aku tetap memegang batasan. Sekali kamu mengiyakan selamanya, mereka tidak akan mencari solusi lain. Malam pertama, aku membacakan dongeng. Karto pura-pura tidur, Mimin menahan tangis, Tini terbangun setiap 2 jam. Di sela-sela, aku menulis surat bukan untuk Poniem, tetapi untuk diriku sendiri. Kamu bukan ibu mereka,
Kamu bukan penjahat, kamu saudara yang bertahun-tahun berdarah, kamu boleh menolong, kamu juga boleh menolak. Dua hal itu bisa benar, sekaligus, pukul 2 dini hari. Pintu pagar digedor, bam. Bam, bam. Aku meraih ponsel, siapa? Suara yang ku kenal tetapi terasa asin, karena tawa miringnya, Makil. Bukain, aku kangen anak-anak, Poniem. Tanganku gemetar. Aku menatap 3 bayangan kecil di kamar. Mereka akhirnya tertidur. Aku berdiri di depan pintu antara rasa kangen dan rasa ngeri dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak langsung membukakan. Diem, sekarang bukan waktunya. Besok pagi kita bicara di rumah Bapak. Datang dalam keadaan sadar, sunyi. Lalu tawa pendek itu berubah jadi ejekan. Kamu pikir kamu siapa, malaikat? Pencitraan terus ya, Makil, kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku menggenggam gagang pintu lebih erat, bukan aku, tidak lagi sendirian. Ketika langkah kakinya menjauh, lututku lemas, aku bersandar pada pintu yang tetap tertutup. Lampu teras masih menyala. Untuk pertama kalinya, mercusuar itu bukan lagi untuk Poniem, itu untukku, untuk mengingatkan pulang ke diriku sendiri. Cliffhanger, pagi hari. CPS instansi terkait menelepon. Laporan-laporanku tercatat, dan akan ada kunjungan asesmen. Di saat yang sama, Mbah Kromo mengirim pesan, Jim, jangan bikin malu keluarga, biarin saja anak-anak di kamu, tanda tangan saja dokumennya, 2 dunia siap bertabrakan. Episode 2 tanda tangan yang mengikat langit berdasarkan kisah nyata dari curahan anonim, mohon maaf, bila ada kesamaan nama kejadian, namaku Pajem, pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah langit ikut menghisap napas. Di meja makan kontrakanku ada 3 mangkuk bubur, untuk Karto, Mimin, dan Tini. Di antara sendok dan serbet, tergeletak kertas yang membuat tangan orang dewasa pun bergetar formulir perwalian sementara yang disodorkan keluargaku malam sebelumnya, Bulek. Kalau aku habisin, besok masih ada. Tanya Karto pelan, tatapannya ragu bukan pada bubur, tapi pada kepastian yang tak pernah ada dalam hidupnya, ada. Jawabku, menepuk pundaknya, selama Bulek di sini, selalu ada. Ponselku bergetar, nama Bu Ratri muncul di layar, kabarmu? Suaranya hangat, teratur, seperti metronom yang mengingatkanku untuk bernapas, ada formulir, kataku, menatap kertas itu seperti menatap jurang, keluarga mau aku tanda tangan, katanya sementara saja, kamu tahu, Bu. Di keluarga kami, sementara sering berarti selamanya, tanpa pernah diakui sebagai selamanya. Baca pelan, pertanyaan kuncinya, kalau kamu tanda tangan, apa dukungan yang kamu dapat? Bantuan finansial, daycare? Rencana pengasuhan yang jelas? Atau hanya terima beban? Aku terdiam, di luar. Matahari merayap di sela tirai, Karto meniup buburnya. Tini demamnya turun memainkan telinga bonekanya. Mimin menatapku dengan mata bulat yang penuh pertanyaan. Dalam keheningan itu, aku memahami sesuatu. Cinta bisa berarti merangkul. Tapi juga bisa berarti menolak untuk dihancurkan. Rumah orang tuaku, sejak pagi ramai, Mbok Nah sibuk menyiapkan teh manis. Mulutnya komat kamit mengomel kepada siapapun, dan tak seorang pun. Mbah Kromo duduk di kursi rotan, mengetuk-ngetuk lantai dengan tongkat, seperti sedang memanggil kesabaran yang pergi bertahun-tahun lalu. Begitu aku datang bersama anak-anak, wajah ibu terang sejenak, lalu kembali teduh, alhamdulillah. Ayo, ayo masuk, anak-anak makan dulu. Matanya melirik map di tanganku itu. Sudah siap ya, tanda tangannya. Aku menaruh map di meja ruang tamu. Kita baca bersama. Hadirkan pakar T atau petugas, aku tak mau tanda tangan tanpa saksi. Bapak menghela napas panjang. Keluarga ini percaya sama kamu, harusnya kamu juga percaya sama keluarga. Aku duduk berhadapan dengan beliau. Bapak, aku percaya, tapi bukan pada sistem menyapu di bawah karpet. Aku mau anak-anak aman dan kita jelas jalannya. Tanpa itu, kita cuma mengulang. Ibu hendak bicara, tapi suara Paijo mendahului dari ambang pintu. Ia baru datang, wangi kolong menyebar cepat. Sudahlah, jen formalitas. Aku lihat berkasnya, cuma perwalian sementara. Kamu tanda tangan, anak-anak tinggal di kamu. Kalau diem sembuh, ya balik. Dan siapa yang memastikan kalau itu terjadi? Aku balik bertanya, kamu, Bapak Ibu. Atau aku lagi? Paijo tersenyum tipis, senyum orang yang yakin dirinya tidak salah karena tidak pernah benar-benar hadir. Cuma sementara, aku menatap Karto yang tengah bermain mobil-mobilan tua. Mimin sedang mengikat rambut Tini di telinga anak-anak.
sementara adalah kata yang selalu merobek bantal tiap malam. Emas, mereka tidur dengan sementara dan bangun dengan sementara. Sunyi, lalu ibu mengambil map itu, membukanya seadanya ini. Di sini tulisannya memang sementara sampai ada keputusan lain, atau ibu kandung siap, kan jelas, dan sementara itu berarti aku yang menanggung semua. Suaraku melembut, bukan karena aku setuju, tapi karena lelah juga punya caranya meredakan badai. Aku sendirian, Bu, aku bekerja. Apakah ada bantuan daycare, biaya, konselor? Jadwal kunjungan terstruktur untuk Niam? Rencana bukan harapan kosong? Ibu menutup map, wajahnya lelang. Kalau tidak kamu, siapa? Sebagai jawaban, bel berbunyi. Dua petugas berseragam rapi Ibu Dina dan Pak Tegar masuk setelah bersalaman dan memperkenalkan diri. Mereka menatap sekeliling, figura keluarga, kaleng biskuit jadul di atas lemari, dan kain penutup TV yang sudah memudar. Bu, Pak, kami kesini menindaklanjuti laporan-laporan sebelumnya dan kunjungan asesmen hari ini, kata Ibu Dina di isyarat mata yang hangat ia berikan pada anak-anak. Boleh saya ajak mereka main di halaman sebentar? Karto ragu, tapi Mimin mengangguk. Boleh, Bu. Saat anak-anak keluar, ruang tamu seperti menahan napas. Ibu Dina membuka catatan. Pertama, kami apresiasi Bu Paijem yang menyediakan tempat sementara. Namun kami perlu tekankan, pengasuhan stabil butuh dukungan sistem. Tidak adil bila beban jatuh di satu orang tanpa bantuan finansial. Layanan childcare dan rencana yang jelas. Ibu seperti sedang dicekik udara. Lalu bagaimana? Kami ini orang tua. Malu kalau anak kami dibawa orang, Bu. Justru, agar tidak dibawa orang, kita perlu bekerja sama. Ada opsi perwalian bersama dengan dukungan. Tetapi syaratnya, ibu kandung menjalani rehabilitasi terstruktur. Tanpa itu, kami tidak bisa rekomendasikan anak-anak kembali ke ibu kandung. Bapak bersedekap. Anak saya bukan orang jahat, benar, Pak. Kata Pak Tegar, kecanduan adalah penyakit. Kami tidak menyebut beliau jahat, kami menyebutnya butuh perawatan. Paijo merasa perlu menyela, tapi kan rehab itu bikin aib. Orang kampung ngomong, bisa rawat jalan saja kan? Rawat jalan bisa, jawab Ibu Dina, kalau ada komitmen kuat, pengawasan, dan pantang mutlak. Rekam kami menunjukkan mohon maaf ada kambuh berulang. Karena itu, residensial adalah rekomendasi. Ibu menatapku, seakan aku yang memutuskan masa depan keluarga. Jadi kamu maunya apa, Jem? Aku mengumpulkan suara yang tadi berserakan. Aku mau rencana hitam di atas putih yang menyebut dukungan dana, daycare, jadwal kunjungan, rule of contacts, dan jalur rehabilitasi wajib untuk Poniam. Aku mau ini tidak jadi hukuman buatku, tapi keselamatan untuk anak-anak. Sunyi pecah oleh suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Anak-anak menjerit kecil, Ibu. Aku menoleh ke jendela. Poniam berdiri di luar pagar, rambut disisir rapi, bibir diwarnai tipis, baju bersih di tangannya. Sebuah kardus martabak, 3 minggu hilang, lalu hadir seperti pulang kerja biasa. Hati ini, meski keras, tetaplah saudara. Ia membuka pagar, langkahnya ringan seperti orang yang baru habis mandi air hangat. Ibu Tini melompat ke pelukannya. Mimin memeluk pinggangnya. Karto maju, ragu, lalu akhirnya memeluk juga, karena anak-anak pada akhirnya ingin pulang pada harapan, meski harapan itu berkali-kali mematahkan mereka. Maaf, kata Poniam, suaranya bergetar, atau kuhendaki begitu. Aku salah, aku capek, aku pengin pulang. Ibu menitikkan air mata. Bapak berdiri, melunak. Paijo tersenyum-senyum, yang lebih nyaman melihat halaman depan rapi daripada halaman belakang yang berantakan. Ibu Dina dan Pak Tegar berdeham halus. Mbak Poniam, selamat datang, kami dari Layanan Perlindungan Anak. Kami ingin bicara tentang keselamatan anak. Tentu, Bu, potong Poniam cepat. Saya siap, saya mau berubah. Saya akan rehab, tapi boleh aku makan sama anak-anak dulu? Ia mengangkat kardus. Aku bawain martabak, kartu truf yang tak lekang waktu di keluarga kami, makanan manis, dan janji manis. Semua duduk ini, bukan makan siang ini panggung. Dia membagikan potongan martabak teliti ke bapak, ibu, anak-anak, lalu petugas satu potong kecil sebagai basa-basi. Aku tanda tanya. Ia menaruh bagianku terakhir, tepat di depanku. Untukmu, Bakil. Aku mengangguk. Terima kasih. Kudengar dia membangun narasi, bekerja serabutan, teman lama menampun, ponselnya rusak, ia malu pulang. Ia rindu anak-anak, besok ke rehab. Petugas mengangguk, mencatat. Paijo menimpali. Nah, itu.
Besok rehab, selama itu, anak-anak di Paijan. Sambil makan, aku memperhatikan hal kecil yang dulu sering kulewatkan. Tatapan mata Poniem kadang tidak nyambung, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja cepat. Keringat dingin di pelipis padahal kipas angin berputar. Di mana tempat kamu menginap seminggu ini? Tanyaku, netral, di kos teman. Ia menyebut nama yang samar, kamu nggak kenal. Yang penting aku pulang. Besok aku berangkat, dengan siapa? Terserah, aku bisa sendiri, bagaimana kamu akan bayar biaya administrasi awal? Tanyaku lagi, ia tersenyum terlalu cepat, ada reseke. Ibu menatapku tajam tatapan jangan bikin keributan. Ketika baru-baru ini dia pulang, aku mengangkat cangkir teh, meneguk, rasa manisnya getir hari itu. Setelah makan, anak-anak bermain di halaman bersama bapak, ibu dan Poniem di dapur, merapikan piring. Aku membantu Ibu Dina dan Pak Tegar mengumpulkan catatan. Saat itulah, mataku terpaku pada kardus martabak di sudut meja makan. Sederhana, berminyak, ada bintik saus coklat di pinggirannya. Kardus itu ditutup seadanya satu sudutnya ketuka sedikit. Ini mau dibuang? Tanyaku ke udara. Separuh bicara pada siapa saja. Buang saja, jawab ibu dari dapur. Nggak usah disimpan. Aku mengambil kardus itu. Ringan, tapi entah bagaimana. Ada sesuatu yang lebih berat menempel di bawahnya. Kardus itu seperti ada lapisan ganda. Naluriku yang ditempa tahun-tahun penuh kehilangan memanggilku untuk periksa. Aku mencondongkan badan, memutar kardus, dan sinar matahari sore menyelinap tepat ke bagian bawah. Ada selotip bening yang dilem rapi, kertas karton tipis digandakan. Seolah-olah kardus punya perut, sebuah bisik kecil dalam diriku berkata, jangan membuat onar. Suara yang lebih besar menjawab, anak-anak di halaman, kebenaran tidak pernah onar bila menyelamatkan. Dengan kuku, perlahan kutarik ujung selotip, karton tipis terkelupas. Sesuatu menyelip di celah pembungkus mini seukuran kotak korek, rapi, dililit plastik bening, hatiku jatuh. Aku menutup mata, menarik napas. Bu Dina, panggilku rendah, boleh sebentar. Petugas itu mendekat, ada apa Bu? Aku mengangkat kardus itu, sehingga ia melihat sisi bawah. Tatapannya berubah serius dalam sekejap. Jangan disentuh lagi, boleh saya foto? Ia memotret cepat, kemudian menatapku, meminta izin dengan mata. Aku mengangguk, bukti, ini apa? Suara ibu dari dapur. Ia datang mendekat, lalu melihat yang kami lihat, wajahnya memucat, antara malu, marah, dan tidak percaya. Astagfirullah, jangan berisik, kata Ibu Dina halus. Anak-anak di halaman, suara ponsel bergetar. Payu masuk dari teras, melihat ekspresi kami, lalu melihat kardus, wajahnya memanas. Jem, kamu apain lagi Sil? Orang baru pulang. Aku tidak mengapa-apakan, aku menemukan, kataku datar. Suara sandal menyeret dari dapur. Poniem muncul, mengelap tangan dengan serbet. Apaan? Ia menyipitkan mata, mencoba membaca ruangan seperti seseorang yang menebak cuaca tanpa keluar rumah. Bu menarik napas gemetar ini. Di kardus martabakmu, apa? Poniem mendekat, namun Pak Tegar mengangkat telapak tangan, menghentikannya halus. Kami perlu klarifikasi, Mbak, katanya formal. Sekejap, wajah Poniem berubah sekilas, lalu ia tertawa kecil. Terlalu manis, bukan punyaku. Siapa saja bisa nempelin itu. Masa kamu nuduh aku di rumah sendiri? Ia menatapku, kamu senang ya? Biar aku kelihatan jahat, kamu jadi pahlawan. Aku menegakkan punggung, aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku ingin anak-anak hidup, cukup. Suara bapak tiba-tiba meledak dari teras, entah sejak kapan ia berdiri di pintu. Wajahnya merah, kamu mempermalukan keluarga. Gak bisa sehari saja damai. Semua diseret-seret. Pak, kata Ibu Dina tenang, justru agar damai, kita perlu jujur. Ini masalah keselamatan anak. Poniem meremas serbet. Suara bergetar antara marah dan takut. Itu bukan punyaku, kamu aja, Jem. Dari dulu sirik aku punya anak, kamu nggak bisa punya kan? Kata-kata itu menamparku tanpa menyentuh kulit. Paijo mengangkat tangan seperti akan menengahi, tapi ia hanya menggaruk kepala pelarian lama. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Air mata meleleh bukan lagi karena haru, melainkan karena kenyataan. Aku lapor, Bu, kataku pelan pada Ibu Dina, menahan tsunami di dadaku. Aku yang bawa bukti. Terima kasih, jawabnya, tegas. Kami akan dokumentasikan. Mbak Poniem, sesuai prosedur, kami harus rekomendasikan rehab terstruktur, dan untuk sementara dilarang membawa pulang anak tanpa pengawasan, larang-larang.
Poniem tertawa pahit, semua mau ngatur hidupku. Ibu mendekat, memegang lengan adikku. Nurut ini, demi anak-anak, demi anak-anak. Poniem menatapku, mata yang dulu meminta dibelikan es lili di pasar malam. Kini seperti cermin pecah, kalau demi anak-anak. Kenapa kamu nggak ambil mereka aja sekalian? Biar selesai. Biar kamu dapat piala kakak teladan. Aku menelan ludah. Aku bukan ibu mereka. Aku bisa jadi jangkar, bukan kapal. Aku tidak akan bohong demi damai sesaat. Di luar, Karto berteriak kecil, karena mobil-mobilannya jatuh ke selokan kecil. Suara itu merobek hening. Mimin memanggil ibunya. Tini tertawa. Tak mengerti badai di ruang tamu baik, kata Pak Tegar, memecah beku. Hari ini juga kami jadwalkan pendaftaran rehab. Kami minta keluarga hadir sebagai dukungan. Ibu mengangguk cepat. Bapak bergumam setuju setengah hati. Paijo mengirim pesan pada seseorang, mungkin kantor, mungkin tidak peduli. Poniem menatap keluar jendela, menghapus air mata kasar, lalu mengangguk pelan, besok. Aku ikut, hari ini, koreksi Ibu Dina lembut. Sore menjelang malam, kami beriringan ke fasilitas pendaftaran, sebuah bangunan sederhana. Kat putihnya kusam, tapi di ruang tunggunya, ada poster-poster yang mengingatkanku pada kelas EPA. Gambar otak dengan jalur-jalur yang disorot warna, kecanduan mengubah otak. Pemulihan mengajarkannya jalan pulang, perawat datang, ramah, meminta data, kontak darurat. Baijen, sahut ibu cepat, menatapku penuh harap dan rasa bersalah. Orang tua kandung, tambahkan Pak Tegar, juga dicantumkan. Poniem duduk, jemari mengetuk lagi. Berapa lama? 3 bulan fase awal, jawab perawat. Lalu evaluasi, bisa diperpanjang, 3 bulan. Poniem mendelik, anak-anakku. Akan ada kunjungan terstruktur. Jika progres baik, fase berikutnya bisa rawat jalan. Ia bangkit separuh, resah, ibu meraih tangannya. Duk, manut, nanti bapak ibu jenguk. Anak-anak aman, aku duduk di hadapannya. Nien, aku antar kamu ke pintu. Tapi syaratku tetap sama, anak-anak tidak ke rumahmu. Sebelum ini, berjalan, aku sayang kamu, tapi lebih sayang keselamatan mereka. Ia menatapku lama-lama sekali seolah-olah mencari-cari celah di wajahku untuk menyusupkan rasa bersalah. Ketika tak menemukannya, ia menunduk. Oke, proses administratif berjalan, kartu identitas difotokopi, formulir ditandatangani. Saat kami kira badai menepi, Lukaijo dan Bapak tiba-tiba mendekat ke loket dan di luar dugaanku berbicara pada petugas. Aku tak mendengar jelas, tapi kusaksikan lembaran lain didorong-dorong di atas meja. Apa itu? Tanyaku, mendekat. Tidak, kata Paijo cepat. Tersenyum, cuma nanya opsi rawat jalan, kan? Kalau bisa rawat jalan, lebih murah, lebih fleksibel, nanti kita awasi bareng. Ibu Dina menoleh tegas. Pak, rekomendasi saat ini residensial. Track record keluarga menunjukkan risiko tinggi kambuh. Paijo menepuk punggung Kuncian. Kamu kan juga capek, kalau rawat jalan, diem, bisa bantu-bantu di rumah ibu. Anak-anak bisa ketemu lebih sering, lebih manusiawi. Aku menatap matanya, lebih manusiawi untuk siapa? Bapak melepas napas berat. Kamu jangan keras kepala, ini keluarga. Aku menoleh ke petugas, mohon dicatat, saya setuju program residensial. Saya yang selama ini repot. Saya yang ambil anak. Saya yang menanggung. Saya minta rekomendasi diikuti, catat, Bu, kata Ibu Dina pada rekannya. Poniem memejam. Mungkin ia membayangkan malam-malam tanpa lampu teras, tanpa pelarian. Mungkin ia membayangkan bangsan dengan selimut tipis dan suara jam dinding yang tak bisa dibungkam. Ia membuka mata basar, Makil. Kalau aku nggak kuat, kalau kamu jatuh, kita bangunkan. Tapi kita tidak akan membiarkanmu menyeret anak-anak jatuh. Hening berat itu pecah oleh suara printer yang memuntahkan kertas surat persetujuan intake residensial. Perawat menjelaskan aturan, jadwal, barang yang boleh dibawa. Ibu mengangguk-angguk seperti murid yang tak yakin mengerti. Bapak duduk, menatap lantai. Paijo keluar sebentar, entah merokok, entah menelpon. Aku memegang map erat-erat, seolah-olah di dalamnya ada hidup yang bisa diselamatkan dengan tinta. Ketika malam benar-benar turun, kami mengantar Poniem sampai pintu. Ada pelukan yang canggung, doa yang patah-patah. Ia menoleh padaku sekali lagi. Lampu terasmu masih menyala. Aku menggeleng pelan, kumatikan. Biar kamu belajar menyalakan lampumu sendiri. Ia mengangguk kecil, hampir tak kelihatan, lalu melangkah masuk. Aku pulang ke rumah orang tua untuk menjemput anak-anak. Di ruang tengah,
Kardus martabat yang tadi sudah kami segel sebagai barang bukti, tidak ada di meja Bu Dina bawa. Kata ibu, katanya perlu diamankan. Bagus, kataku, besok mereka kabari tindak lanjut. Aku menuju kamar untuk mengambil tas anak-anak. Mimin sudah terlelap di pangkuan ibu, Tini memeluk boneka. Karto pura-pura tidak mengantuk, menahan kelopak mata seperti menahan hujan bulat. Suaranya kecil, besok ibu beneran sembuh. Aku duduk di sampingnya. Besok ibu mulai perjalanan untuk sembuh. Sembuh itu bukan bangun tidur langsung hilang semua sakit. Sembuh itu jalan yang panjang. Kalau jalan panjang, kita capek, gumamnya. Kita istirahat, kalau capek, jawabku, mengelus rambutnya. Tapi kita tidak kembali ke jurang, ia mengangguk. Mengusap mata, biar aku kuat. Aku mencium keningnya. Kamu sudah kuat. Saat aku berdiri, Paijo muncul di pintu. Aku antar kalian pulang. Tidak usah, kataku. Kami naik taksi online sajam-jam, katanya pelan. Maaf kalau tadi. Aku cuma takut. Takut orang ngomong, takut biaya. Takut ibu bapak makin tua. Kamu kelihatan kuat, jadi ya. Jadi kamu pikir aku bisa memegang semua ujung tali sendirian? Sahutku lembut. Mas, kuat tidak berarti tak tergoyahkan. Kuat artinya tahu kapan harus minta sistem. Ia menunduk. Aku akan bantu biaya daycare. Aku memandangnya, mencari kebohongan. Menemukan sesuatu yang bisa tumbuh. Terima kasih. Kami pamit ibu, memelukku lama pelukan yang bergetar, seperti doa maaf. Jam, ibu sering salah kata, ibu cuma takut keluarga pecah. Keluarga pecah bukan karena kejujuran. Bu, kataku keluarga pecah, karena kita pura-pura, diteras. Angin malam membawa bau tanah basah. Aku menggandeng Karto dan Mimin, menggendong Tini. Ketika melewati meja makan, aku menoleh refleks ke sudut tempat kardus martabak tadi, kosong, hampa, aman pikirku, aman. Sampai di rumah kontrakan, kubaringkan anak-anak, kusiapkan seragam besok, kucatat jadwal asesmen lanjutan yang dijanjikan Ibu Dina, saat semua hening. Aku ke dapur untuk menaruh gelas kerak, dan di sanalah hidup kembali menepuk bahuku. Di atas kulkas, tersembunyi di balik ember bekas kat, ada kardus martabak lain kembar, bentuknya sama. Masih dilapis minyak, sudutnya menganga. Aku tercekat, rumah ini seharian terkunci, tak ada tamu, hanya kami berlima. Mataku menelusuri lantai, lemari, jendela semua normal. Kapan kardus itu masuk? Siapa yang membawanya? Aku melangkah pelan, menurunkan kardus itu. Beratnya tidak wajar untuk kardus kosong. Dari mana? Suara notifikasi ponsel memecahkan tanya. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan main apain. Barang yang hilang harus kembali. Kalau tidak, kami ambil yang paling berharga dari rumahmu. Mulai besok, tanganku dingin. Aku menatap kamar anak-anak yang gelap, bayangan kecil mereka damai di bawah selimut. Kupegang kardus itu kali ini, lebih berat daripada 3 anak yang sedang tidur. Aku menutup mata, menahan air mata yang menuntut keluar. Lalu kubuka, dan menggenggam ponsel. Pesanku meluncur ke Ibu Dina. Bu, saya menemukan kardus serupa di rumah saya. Ada ancaman. Pemohon bantuan rencana keselamatan malam ini, titik-titik penanda, sedang mengetik muncul cepat. Jangan sentuh, kunci pintu, kami kirim tim. Tetap di telepon, di ruang tamu. Lampu teras menyinari garis pintu seperti garis batas di peta. Di sini rumah, di sana gelap. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya menjaga 3 anak, aku sedang menjaga kebenaran, agar tidak dirampok di malam hari. Dan di tengah-tengah malam yang mengarut, suara kecil dari kamar memanggil, "Boleh." Aku di sini, jawabku, menaruh kardus di lantai, menjauh, mengunci semua jendela, dan berdiri di ambang pintu kamar mereka, menjadi jangkar seperti janjiku cliffhanger. Ketukan pelan terdengar di pagar, 3 kali, lalu hening, ponsel bergetar lagi, pesan kedua masuk, lampu terasmu terlalu terang. Mematikan, atau kami yang mematikannya. Episode 3 kardus martabak dan kebenaran, yang menyengat. Aku tidak ingat kapan terakhir kali tidur tanpa terbangun ketakutan, sejak malam kemarin, ketika pesan ancaman masuk. Getukan 3 kali di pagar terdengar, seperti bunyi palu yang memaku jantungku. Aku merasa rumah kecil ini berubah jadi perahu, yang berdiri di tengah gelombang. Lampu teras menyala kuning, membentuk kolam cahaya, yang biasanya menenangkan. Tapi sekarang rasanya seperti papan target, terlalu jelas, terlalu mengundang di kamar. Karto meringkuk memeluk tas sekolahnya. Mimin memeluk bonekanya yang sudah hilang satu mata. Tini tertidur dengan bibir masih basah oleh susu. Mereka damai,
dan kedamaian mereka adalah alasan aku tidak boleh retak. Suara mesin mobil berhenti di depan rumah, dua orang turun, Ibu Dina dan Pak Tegar. Disusul dua petugas berpakaian biasa, mereka mengetuk perlahan. Aku membuka pintu dengan rantai pengaman masih terpasang Bu Paijan. Sapa Ibu Dina, lembut tapi teguh. Aku membuka kunci, mereka masuk tanpa banyak basa-basi, sarung tangan dipakai, senter kecil menyapu sudut-sudut dapur. Kardus martabat yang kutemukan di atas kulkas semalam kembar dari kardus yang kami bongkar di rumah orang tua sudah mereka amankan di kantong bukti. Terima kasih Ibu, kata Pak Tegar, mencatat jam dan lokasi. Kami pasang patroli sekeliling area sampai situasi stabil. Jangan buka pintu kalau tidak kenal. Kalau ada yang mengetuk lagi, telepon kami dulu. Aku mengangguk. Anak-anak, biarkan tidur bersama Anda di kamar malam ini. Jawab Ibu Dina, kami akan duduk di ruang tamu untuk sementara. Sampai subuh. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian setempat. Ketika mereka duduk, rumah terasa berbeda. Bukan lagi hanya aku dan ketakutanku. Ada sistem yang menyandar. Meski begitu, telapak tanganku masih dingin. Aku menatap jam dinding yang berdetak terlalu keras. Di sela-sela hening itu, ku dengar suara Tini menggeliat. Lalu kembali terlelap, aku bersandar di kusen pintu kamar mereka, menjadi pagar hidup. Subuh merayap, azan jauh terdengar, seperti garis halus di udara. Petugas pamit bergantian, menyisakan nomor telepon tambahan di secari kertas. Kami akan cek lagi jelang siang, kata mereka. Pintuku tutup rapat. Aku mengunci 3 kali, memeriksa jendela, lalu menatap wajah-wajah kecil yang masih tidur. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdoa bukan agar badai berhenti, melainkan agar aku tidak patah. Sebelum badai benar-benar berakhir, pagi datang dengan rutinitas yang memaksa, bubur instan, air panas. Di sendok plastik, kotak bekal. Karto keluar kamar dengan rambut berdiri bulit. Ada kerupuk? Tanyanya serak. Ada. Mimin menyodorkan rambutnya. Mau dikepang duan sini, jawabku sambil menyisir pelan. Tini mengucek mata dan duduk di pangkuanku tanpa kata bocah 3 tahun, yang mengerti lebih banyak daripada yang ia ucapkan di luar. Seorang polisi berpakaian biasa duduk di motor di ujung gang, pura-pura mengecek ponsel. Mimin menatapnya lewat jendela. Temannya bule. Tanyanya, iya, mereka jaga kita, jawabku. Anak-anak menerima jawaban itu seperti menerima cerita dongeng. Sederhana, cukup, walau ada bagian yang tidak mereka pahami. Sore itu kami datang ke rumah orang tua, ruang tamu dipenuhi teh manis, dan derit kipas tua. Mbok Nah duduk dengan mata sembab, Mbah Kromo bersedekap. Tongkat menempel di lutut, Paijo menatap ponsel, jemarinya lincah. Wajahnya tenang-tenang, yang sering kupahami sebagai tidak mau ikut kotor. Aku menceritakan ancaman baru dan kardus kedua, ibu menutup mulut. Air mata jatuh seperti kebocoran kecil yang tak bisa ditambal. Bapak mengetuk lantai 3 kali, keras. Kamu bikin masalah tambah besar. Jim, kalau kamu diam, orang-orang itu nggak akan ngamuk. Aku menelan kata-kata yang ingin sekali meledak, Pak. Diam artinya membiarkan mereka masuk kapan saja, mau anak-anak jadi taruhan? Paijo mengangkat kepala. Suaranya datar. Kalau kamu terus lapor, kampung heboh. Nama keluarga jatuh, orang ngomong. Aku menatapnya balik. Lebih baik kampung ngomong daripada kita tutup mulut di depan makam. Sunyi, jam dinding memotong ruangan tiap detik. Lalu suara kecil dari pojok, Karto berdiri di sana, wajahnya pucat bulet. Aku pernah lihat ibu simpan bungkus kecil kayak gitu. Di dapur, aku nggak berani bilang, ibu menangis lebih keras, bapak memalingkan wajah. Paijo mematikan ponselnya. Akhirnya mengerti sejenak bahwa ini bukan drama yang bisa di-skip. Aku meraih Karto. Memeluknya, kamu tidak salah. Terima kasih sudah jujur. Dada anak itu naik turun cepat. Mimin memegang ujung bajuku. Tini menempel di betisku. Kebenaran terasa seperti air garam di luka terbuka payah. Tapi mengeringkan. Esoknya, Ibu Dina datang lagi. Kali ini bersama konselor hukum dari layanan komunitas. Mereka membuka map di meja ruang tamu. Rekomendasi sementara. Anak-anak tetap bersama Bu Paijem dengan dukungan resmi, katanya. Bantuan finansial sementara, akses daycare, konseling keluarga, Mbak Poniem melanjutkan rehabilitasi. Reunifikasi dipertimbangkan, bila ada progres, dan hasil evaluasi konsisten. Bapak mengangguk setengah hati, ibu mengusap hidungnya dengan punggung tangan. Paijo menarik napas panjang, dan berkata pelan, baik, saya akan bantu biaya daycare. Saya juga bisa antar jemput sekali-kali. Aku menatapnya.
Melencari kebohongan. Lalu berkata, terima kasih. Malam berikutnya datang seperti tamu yang tidak pernah diminta. Setelah anak-anak tidur, aku duduk dengan teh yang keburu dingin, ponsel bergetar, nomor tak dikenal. Aku menjawab, Heming, lalu suara serah. Barangmu di kamit, kau berani lapor, ya? Besok kami datang, lihat saja. Napasku tertahan, kau salah orang. Kataku, suaraku lebih tenang daripada gemetar di nadi. Yang kalian sebut barang menghancurkan anak-anak. Pergi, tawa pendek di seberang. Kalau barang tidak kembali, kami ambil yang paling berharga dari rumahmu. Telepon putus. Aku menatap pintu kamar anak-anak. Paling berharga bukan rumah, bukan mobil, bukan termometer demam. Yang paling berharga adalah 3 pasang napas yang naik turun di bawah selimut. Pagi di teras, ada amplop coklat. Tulisan tangan miring, utang harus dibayar. Kalau tidak, kami ambil yang paling besar dulu, kah? Aku masukkan amplop ke jaket, tidak menunjukkan pada siapapun. Saat mengantar anak-anak ke sekolah, aku berjalan lebih lambat, menatap kanan-kiri, menghafal wajah. Polisi mengikuti dari jauh, Karto menggenggam tanganku lebih kencang dari biasa. Mimin bertanya, kok bulek keringetan? Panas, jawabku. Padahal angin pagi menggeliat lembut. Sore itu aku bertemu Bu Ratri di kafe kecil yang menyajikan kopi terlalu pahit bagi lidahku. Ancaman ini nyata, kataku, menaruh ponsel di meja. Aku sudah lakukan semua yang bisa kulakukan, lapor, minta bantuan, ambil anak-anak. Tapi rasa bersalah tetap menggigit. Seperti aku yang membuka pintu kepada Bade. Bu Ratri menatapku lama. Kamu tidak membuka pintu, Jem. Kamu menutup pintu dan memasang kunci. Hanya saja Badai datang dengan cara lain. Menggedor jendelamu dengan masa lalu. Kamu melakukan yang benar. Rasa bersalah itu, bekas kebiasaan lamamu menanggung semuanya sendirian yang belum rela mati. Kalau mereka benar-benar datang, kamu tidak sendiri lagi. Dan ingat, batasanmu adalah pelampun, bukan batu. Aku mengangguk. Menyeka mata, aku benci menjadi orang yang mengatakan tidak. Kadang tidak adalah bentuk ya yang paling jujur, ya pada keselamatan, ya pada hidup. Di rumah orang tua. Berita tentang ancaman membuat ibu seperti mengerut. Kenapa bisa sampai seperti ini, Jem? Karena kita diam terlalu lama, jawabku pelan. Bapak menatapku. Jangan menyalahkan keluarga. Aku menyalahkan kebiasaan kita menutup luka dengan kain cantik. Paijo menatapku seperti orang yang baru sadar api bisa menyala tanpa listrik. Aku ikut rapat keselamatan nanti. Katanya, kita bikin jadwal, bagi tugas. Aku mengangguk. Kalau keajaiban adalah perubahan kecil yang konsisten, mungkin ini salah satunya. Hari-hari sesudah itu berlalu dengan ritme yang aneh, sekolah, pekerjaan, telepon dari petugas. Jadwal kunjungan ke rehabilitasi, Poniem tidak bisa ditemui. Di minggu pertama, aturan tempat. Minggu kedua ada sesi keluarga, kami datang dengan jantung yang tidak kompak. Ruang pertemuan dilapisi poster-poster tentang otak dan kebiasaan. Poniem duduk di seberang. Wajahnya lebih bersih. Rambut disanggul seadanya, matanya sembab, tapi fokusnya berbeda dari rumah dulu. Maaf, katanya pelan. Aku sudah bilang maaf terlalu sering, sahutku. Kali ini aku dengar, tapi yang kucatat adalah prosesmu, bukan katamu. Ia mengangguk. Aku takut, aku juga, kataku, tapi aku lebih takut pada kebohongan. Kami diam cukup lama untuk mendengar mesin AC menggeram. Saat pulang, aku mendapati pagar rumahku digerakkan sedikit. Tidak ada yang hilang. Tidak ada coret-coret, hanya kunci gembok yang tergores pisau, seperti seseorang mencatat. Kami tahu letaknya. Polisi datang, memotret, mencatat. Malam itu aku memindahkan kasur ke depan pintu kamar anak-anak. Aku tidur di lantai, punggung kaku, telinga tajam. Dalam mimpi setengah sadar, aku melihat diriku berdiri di pantai. Lampu-lampu kapal bertaburan, dan lampu teras rumahku menjadi mercusuar yang tak lagi memanggil orang hilang, melainkan mengirim sinyal, jangan mendekat. Karang tajam di sini. Keesokan harinya, di sekolah, guru wali kelas Karto menghampiriku. Kang, Karto pendiam beberapa hari ini, tapi tadi dia menggambar sesuatu di buku, sepertinya. Pagar, aku melihat gambar sederhana itu. Pagar, 3 garis ketukan di atasnya, dan di belakang pagar ada 3 anak kecil. Terima kasih sudah memberitahu, kataku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap Karto lewat spion. Kamu mau cerita? Ia mengangkat bahu. Aku takut orang jahat ambil Tini duluan, dia paling kecil. Suaraku pecah. Tugas Bulek menjaga supaya itu tidak terjadi. Kita punya teman yang membantu polisi. Ya, dan guru-gurumu, tetangga, Pak RT, banyak orang baik ibu.
Ibu sedang belajar jadi orang baik, untuk dirinya sendiri dulu. Ia mengangguk, menerima jawaban yang rumit dengan sederhana. Sore itu, Pak RT datang, lelaki tua kurus yang sering menyapu jalan sendiri. Saya dengar ada yang suka ganggu, katanya pelan. Kalau perlu, saya keliling malam-malam, aku menahan air mata. Terima kasih, Pak. Malamnya, dua tetangga menaruh pot besar di dekat pagar. Mengubah jalur pandang ke teras. Hal-hal kecil seperti itu terasa seperti sandaran. Tidak semua orang menarik tanganku, banyak yang memegang bahuku agar tidak jatuh. Seminggu kemudian, Ibu Dina membawa kabar, laporan-laporan yang kugunakan selama ini telepon ke instansi, bukti kardus. Pesan ancaman membuat pengadilan menetapkan sidang singkat untuk meninjau perwalian sementara. Bukan untuk memberikan beban seumur hidup, katanya, tapi untuk mengamankan struktur, bantuan resmi, hak kunjung terjatuhan, dan syarat yang jelas untuk reunifikasi. Kamu tidak jadi ibu pengganti, kamu jadi jangkar legal. Kata jangkar menenangkan, kapal boleh datang dan pergi. Jangkar menjaga posisi. Malam sebelum sidang, aku mendengar 3 ketukan lagi di pagar. Pelan, jeda, pelan, aku menahan napas, ponselku buka. Jari siap menekan nomor darurat. Ketukan berhenti, udara terasa kental. Kutahan dorongan untuk mematikan lampu teras. Aku tidak mau hidup dalam gelap hanya karena ada orang yang benci terang. Telepon bergetar, kau keras kepala. Balasku, aku hidup. Bayar, kau salah alamat, pergilah. Kami tahu jam sekolah. Aku menatap jam dinding. Tangan pendek hampir menyentuh angka 12. Aku menulis, kau tahu hukum juga tahu kau. Tidak ada balasan, aku duduk sampai subuh. Punggung melengkung, tangan gemetar baru terasa saat cahaya menimpa hari sidang. Ruangan dingin, kursi kayu, palu kecil di meja hakim. Ibu duduk di sebelahku. Menyeka mata, Bapak menatap lantai, Paijo merapikan kerah bajunya. Poniem masuk dengan pengawal dari fasilitas. Wajahnya datar seperti kertas kosong yang siap diisi. Hakim menatap berkas, suaranya datar, tapi bukan tanpa empati. Kita di sini bukan untuk mencari siapa paling salah, melainkan memastikan 3 anak tidak jatuh di antara celah. Ibu Dina memberikan penjelasan, konselor hukum memaparkan rencana, dukungan finansial, belajar, sesi konseling keluarga, jadwal kunjung terstruktur, evaluasi berkala. Aku diminta bicara, kulihat 3 kursi kosong di belakang, kubayangkan Karto, Mimin, Tini duduk di sana. Saya mencintai keponakan-keponakan saya, kataku, suara bergetar tapi jelas, tapi saya bukan ibu mereka. Saya bersedia menjadi jangkar sementara dengan dukungan resmi, saya tidak akan menjanjikan selamanya. Karena selamanya di keluarga kami sering berarti selamanya tanpa nama dan berakhir merusak semua orang. Saya minta rencana yang jujur, rehabilitasi terstruktur untuk adik saya, jalur kembali yang jelas bila ia konsisten, dan perlindungan nyata untuk anak-anak. Hakim mengangguk, jujur itu baik, meski sering menyakitkan. Ia menoleh ke Poniem. Anda ingin mengatakan sesuatu? Poniem menatapku, menatap orang tuaku, lalu melihat ke meja. Aku sering minta maaf. Katanya pelan, orang bosan, aku juga bosan dengan diriku sendiri, aku mau mencoba lagi. Hakim menatap lama, mencoba lagi itu, bukan kalimat, itu serangkaian hari, palu diketuk. Keputusan sementara dibacakan, perwalian sementara dipegang olehku bersama orang tua bukan untuk menyuruhku jadi ibu, tapi untuk memastikan struktur berjalan. Kunjungan untuk Poniem diatur lewat fasilitas, meningkat sesuai evaluasi, dukungan finansial sementara disalurkan. Dan, yang membuat jantungku terasa sedikit lebih lega, kepolisian diberi mandat memperluas perlindungan menyusul ancaman langsung terhadap anak-anak sepulang sidang. Kami duduk di warung kecil dekat gedung pengadilan. Nasi rawon mengepul di mangkuk. Ibu menyuap perlahan. Bapak diam, Paijo memainkan sendok. Maaf, kata ibu, tanpa melihat siapapun. Ibu sering menyuruhmu mengalah. Ibu ingin semuanya baik, jawabku. Tapi kadang yang baik bukan yang lembut. Bapak menarik napas panjang, aku sulit mengaku, takut malu, ternyata malu tidak menolong, malu tidak membayar utang luka, sahutku. Paijo menatapku. Aku sungguh akan bantu Daicar, katanya lagi, kali ini tanpa alasan, dan aku akan ikut antar jaga malam minggu ini. Baik, jawabku, dan untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, aku percaya sedikit pada kalimatnya. Malam itu, kami kembali ke rumah, anak-anak berlari-lari kecil di teras. Tertawa oleh hal-hal sederhana, es lilin yang cepat mencair, kucing tetangga yang mencuri ikan asin. Aku duduk di tangga,
menatap lampu teras. Poniem berdiri beberapa langkah, di belakang ia dapat izin singkat untuk makan bersama. Didampingi petugas, ia menatap anak-anaknya seperti orang yang menatap laut setelah lama di padang pasir. Boleh peluk? Tanyanya pada petugas. 5 menit, jawab petugas. Anak-anak mendekat ragu, lalu tenggelam dalam pelukan yang sangat manusiawi, hangat, bau rambut, detak jantung yang tidak kompak. Aku menoleh, dadaku penuh hal yang bertolak belakang. Sayang, takut, harap, marah, rindu pada adik yang dulu aku gandeng ke pasar malam.